Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Wahyu Hidayat, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2018 STKIP Al-Hikmah Surabaya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait analisis yang saya buat berdasarkan teori Salamif, teori analisis wacana Salamif pada berita isu perselingkuhan Nisa Sabian serta Ayus. Dan untuk yang pertama ini, itu bagaimana peristiwa dilihat pada teori Salamif itu dijelaskan bahwa peristiwa ini dilihat adalah perselingkuhan Nisa Sabian dan Ayus, merupakan berita yang menggemparkan. Sebab kejadian tersebut dilakukan oleh sesama teman Sabian yang telah memiliki istri. Pada berita yang dijadikan sebagai objek ini dijelaskan bahwa Ayus juga telah menyatakan permintaan maaf kepada istrinya, yaitu Riri Fairuz, bahwa dia telah melakukan perselingkuhan dengan Nisa Sabian. Setelah itu, dari kacamata siapa berita itu dilihat? Berdasarkan dari analisis saya, kacamata ini dilihat dari subjeknya itu merupakan Ayus, di mana yang menjadi pencerita dari berita ini adalah Ayus. Perselingkuhan, di mana berita tersebut menjelaskan bahwa Ayus menyatakan permintaan maafnya karena perselingkuhan yang dilakukan Nisa dan Ayus ini diketahui pada video TikTok yang diunggah oleh sepupu istri Ayus, sehingga kabar perselingkuhan ini semakin menyebar. Hal tersebut juga dibenarkan oleh adik Ayus sendiri. Ketika kabar tersebut tersebar, beberapa kali Nisa Sabian juga meminta maaf kepada istri Ayus. Akan tetapi, meskipun Nisa Sabian telah meminta maaf, tetapi Ayus dan Nisa tetap melakukan perselingkuhan tersebut, sehingga membuat geram istri Ayus, yaitu Riri Fairuz, membuatnya menggugat cerai Ayus di pengadilan agama, sehingga sampai tahap sidang pertama dan memperoleh hasil untuk mediasi. Setelah itu, siapa yang menjadi objeknya? Yang menjadi objek pada berita Nisa, perselingkuhan Nisa dan Ayus ini, menurut teori Salamif, yang menjadi objek adalah istrinya, Riri Fairuz, karena dijelaskan pada berita tersebut kebanyakan penulis atau pencerita itu dijelaskan itu penceritanya sebagai Ayus, karena dia menceritakan sebab akibatnya kenapa terjadi seperti itu dan mengklarifikasi kepada istrinya, dan istrinya lah yang menjadi sebuah objek. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana posisi pembaca? Posisi pembaca ditampilkan pada teks dijelaskan pada paragraf pertama dari berita. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada Riri Fairuz dan keluarganya. Setelah itu, pada contoh kalimat tersebut, pembaca ditampilkan dengan sebuah kata ganti ia. Dan pembaca memposisikan dirinya bahwa Ayus telah menyatakan dia telah berselingkuh dengan Nisa, sehingga membuat istri Ayus menjadi geram. Pada kelompok mana pembaca ini? Dan saya analisis, dan menurut saya pribadi, itu pembaca menjadi kelompok yang setuju, di mana Ayus harus mengklarifikasi hal tersebut dan meminta maaf kepada istrinya, yaitu Riri Fairuz dan keluarganya, karena telah melakukan perselingkuhan dengan Nisa Sabian, sehingga membuat keluarga yang bahagia itu menjadi berantakan. Seperti itu. Jadi itu adalah sedikit penjelasan terkait analisis yang saya buat berdasarkan teori Salamif pada berita perselingkuhan Nisa Sabian dan Ayus Sabian. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.